ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita awali dengan doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an udilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman ila zawal ya mubdi'an ila misal walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bersyukur kita atas nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kita bisa duduk bersama bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah, tempat yang mulia. Mudah-mudahan hidup kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapannya dengan kita bisa istiqomah ini bisa menjadi nutrisi sanubari kita, karena badan kita jasmani itu butuh makan, maka rohani kita, batin kita juga butuh makan. Di antara makanan-makanan hati yang sudah kita amalkan tadi, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, menambah wawasan ilmunya Nabi Muhammad, itu termasuk nutrisi makanan batin rohani kita. Mudah-mudahan jasmani dan rohani kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak kita membahas tentang bab sholat, cuma kadang kita belum tahu secara mendetail tentang fikhu sholat. Apa itu sholat? Disebutkan dalam ilmu fikih, pengertian atau definisi sholat menurut arti bahasa lughatan, menurut arti lughah, menurut arti bahasa, sholat ad-du'a, sholat itu doa. Maka orang yang sholat itu pada hakikatnya dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa mengadukan segala permasalahan dalam hidupnya. Jadi kalau kita pengen curhatlah, sholatlah. Setelah sholat doa lagi. Tapi kalau kita pengen dinasehati sama Allah, bacalah Al-Qur'an. Kalau kita pengen curhat sama Allah, ya melalui sholat.
Tapi kalau ingin kita didawuhi, dinasehati, ya, ingin didawuhi, dinasehati sama Allah, maka caranya membaca Al-Quran meskipun belum tahu artinya. Sementara para hadirin, sholat menurut arti syariat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Sholat itu menurut dari segi kacamata syariat Islam adalah ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim ghaliban, dan ditutup, dipungkasi atau ditutup dengan ucapan salam. Itu yang dinamakan sholat. Jadi tidak sah kalau ada orang meskipun badannya sehat, kemudian dia hanya diam, sholat cukup iling. Banyak kan aliran kejawen gitu, yang aliran batiniyah, sholat cukup iling, diam, yang penting hati sudah ingat Allah, itu belum dikatakan sholat. Karena sholat itu adalah ucapan, seperti rukun sholat yang berupa rukun qauli, Fatihah, wa af'alun, dan gerakan aktivitas yang dimulai dengan takbir, mengangkat tangan, ruku, sujud, ya, iktidal, bangun dari ruku, duduk di antara dua sujud, itulah yang dinamakan sholat. Kenapa di sini ada kata-kata ghaliban biasanya? Karena karena pengecualian dari beberapa hal sebagai berikut. Ada ucapan tapi tidak ada gerakan. Jadi hanya ucapan, seperti sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah pakai ruku apa? Pakai sujud apa enggak? Enggak, cuma berbaca. Makanya di sini definisinya sholat itu ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan dipungkasi dengan salam biasanya, ghaliban biasanya. Kenapa di sini ada kata-kata biasanya ghaliban? Karena ada beberapa pengecualian. Ada hanya sebatas hanya bacaan. Kasolati janazati, seperti sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Begitu takbir hanya berdiri baca Fatihah, takbir yang pertama. Setelah takbir yang kedua baca apa? Sholawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah takbir ketiga baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu, baca doa itu. Kemudian takbir yang keempat baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu ila akhir. Dan juga ada orang yang sholat diikat, dia disandra atau diculik. Kalau ulama-ulama dulu kan gitu, diculik sama penjajah kompeni Belanda, diikat. Nah, mungkin dia bisa sholat yang terikat, atau karena sakit stroke, tapi dia masih sadar, matanya aja yang gerak sama mulutnya, badannya sudah segera karena stroke kan sakit. Maka selama akal pikirannya masih sadar, tetap wajib sholat, meskipun tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Maka di sini diubahkan ada hanya berupa ucapan, tapi tidak bisa gerak, seperti sholat jenazah, sholatnya orang yang diikat di tiang, atau sholatnya orang yang sedang sakit, yang tidak alladzi yujri arkanus sholati ala qalbi, yang mereka hanya bisa dihitung rukun-rukunnya seperti rukun niat yang dilakukan oleh hati. Yang kedua, af'alan la aqwalan kasalatil akhras. Kemudian yang ketiga, la af'alan wa la aqwalan kasalatil akhras marbut. Ya, ini ada beberapa pengecualian di dalam sholat. Ya. Apa keutamaannya sholat? Banyak hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran tentang fadilah keutamaan sholat. Sholat ini termasuk rukun kedua daripada rukun Islam. Rukun Islam yang 5 syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Ya, Islam. Yang kedua adalah sholat.
Dan sholat ini adalah tiang agama, amududdin, ya, tiang agama. Apa keutamanya? Keutamanya besar, keutamanya agung. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Di antara ayat-ayat Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis-hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama fi sholati, ketika seorang hamba itu berdiri untuk melaksanakan sholat, futihat lahul jinan, akan dibuka pintu-pintu surga. Surga itu dibuka ketika seorang hamba itu berdiri menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, ingin melaksanakan sholat. Maka ketika dia masuk dalam sholat, ingat kata Rasulullah, seorang hamba yang berdiri dalam melakukan sholat, dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain, yaitu futihat lahul jinan, pintu-pintu surga-surganya Allah itu dibuka sama Allah. Ini keistimewanya orang yang melaksanakan sholat. Wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbi, dan disingkap, dibuka hijab antara dia dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab. Makanya setelah sholat banyakin doa, atau ketika sujud sebelum tahiyat akhir banyakin doa. Wastaqbalathul hurul 'ain, dan para bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah akan menghadap kepadanya. Kemudian dalam hadis yang lain, sesungguhnya di dalam sholat itu ada syifa, inna bis sholati la syifaan, sesungguhnya di dalam sholat itu ada syifa, ada penyembuh, ada obat. Berapa banyak cerita orang yang sakit karena dia doa dan rajin sholat tahajud, tiap malam menangis, kankernya hilang. Karena memang dalam sholat ini ada obat, terutama obat-obat orang yang lagi galau. Orang itu kalau jarang sholat bukan tambah tenang hatinya, karena sholat ini seperti servis. Itu motor mahal-mahal, motor apalah namanya, PCX atau selain daripada itu yang lebih mahal, karena kalau tidak diservis tiap bulan kan tidak nyaman ya. Tidak ganti oli, tidak diservis, kampasnya tidak dilihat, apanya lagi, tempat filter anginnya dan lain sebagainya. Kalau tidak diservis mesinnya dan lain sebagainya, itu tarikannya kurang nyaman. Sama sholat itu ada penyembuh, ada servis, Allah menservis. Jangan kita ini kalau mikirin dunia pusing, ya, pusing beneran. Tapi di sini Allah memerintahkan untuk kita, ayo waktunya diservis, duhur, waktunya duhur, pergi ke masjid, ambil air wudhu, sholat. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika seorang hamba itu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya itu diletakkan di pundaknya, di kepalanya, di lehernya. Kullama waqa'a aw sajada tasaqqat anhu. Ketika seorang hamba itu sedang melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya ditaruh di kepala, di leher, pundak-pundaknya. Kemudian ketika dia sujud, ketika rukuk sujud, maka rontoklah dosa-dosa seorang hamba. Masya Allah, fadilahnya luar biasa. Mudah-mudahan anak keturunan kita, diri kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu meskipun hanya sebentar. Ya. Oleh ulama, terakhir kata ulama, inna sholat afdalul ibadatil badaniyah. Sesungguhnya sholat itu seutama-utamanya ibadahnya badan. Ibadah badan itu ya sholat. Farduha afdalul furud, dan fardunya sholat itu sebaik-baiknya fardu. Wa nafluha afdalun nawafil, dan sebaik-baiknya ibadah sunnah yaitu sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat itu banyak ya. Antaranya
sebelum sholat pakai siwak. Di antaranya sebelum sholat ada sunahnya sholat sebelum, pertengahan, dan sesudah. Sebelum sholat sunahnya pakai siwak. Sebelum sholat sunahnya pakai surban, kalau memang punya surban dipakai, ya, biar dapat keutamaan fadilah sunnah, ya. Dan afdalnya sunnah yaitu sunnahnya di dalam sholat. Dan masih banyak lagi, wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya tentang bab sholat? Ini makruh itu sesuatu yang tidak disenangi, ya. Jadi meskipun masbuk, katakan sudah jelas-jelas tertinggal 1 rakaat, buru-buru jalannya santai aja, tapi jangan dibuat santai. Nanti sambil main HP sudah ketinggalan masih utak-utak HP, kan gitu. Ya sama, kita mau nyebrang yang ditungguin naik motor sambil main HP, jengkel lah, jengkel. Ini sudah ditungguin, kita mau nyebrang malah main HP, ya. Makanya ada peraturan baru, kalau main kendaraan HP tilang aja bagus itu, ya. Kecuali Gojek apa, ya. Kalau sampai yang gini-gini kan repot, ya. Ini yang main motor, ya. Jadi terburu-buru tidak boleh, makruh, ya. Termasuk nahan kentut sama nahan buang air besar atau pipis. Sudah memang waktunya penuh dikeluarkan, keluarkan. Jangan sampai ditahan nanti aja. Habis sholat, makruh. Termasuk juga sholat di depan makanan. Biasanya kalau mau buka puasa, ya, buka dulu, pecahin dulu puasanya, batalin dulu, baru sholat. Minum kah 3 kurma kah? Kenapa? Karena kalau sholat di depan makanan ini perut sedang lapar, mikirnya tidak karuan. Makanya dikatakan idza qutimal asa apa? Lupa saya kata-katanya dalam bahasa Arab itu. Kalau makanan malam sudah disiapkan, kemudian sholat isya sudah mau berkumandang, mau adzan, bahkan sudah adzan, maka dahulukan makannya supaya nanti sholatnya tidak kepikiran nasi, tidak kepikiran lauk, tidak kepikiran karena perut keroncongan, ya. Jadi dahulukan makan baru sholat isya kalau memang benar-benar lapar. Ini makruh juga, jadi sudah tahu mau buang air besar tetap dibuat sholat, makruh. Kan tidak khusyuk, tidak enak, ya. Jadi sebisa mungkin sholat itu dibuat tenang, dinikmati, nyaman, karena kita ini menghadap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun masbuk, ya tetap wudunya biasa aja, tidak buru-buru. Kalau wudunya dasar, tambah dasar, nanti sholatnya cukup. Dan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita mulai kajian lagi kitab Kaifatus Sholih dan beberapa perkara-perkara yang ada kaitannya dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.